Nah, ini yang mungkin pendekatannya agak berbeda ya. Kita seperti menyukai, ketika kita bicara kurikulum, kita menyukai, kata orang Jawa, perintilan administratif. Kita sekarang ramai-ramai outcome based education, UBD. Kita ributnya, oh bentuk RPS-nya kayak gini, CPMK-nya begini. Tapi kita lupa substansi dari OB itu kita memahami luaran kita bisa mengisi apa. Saya coba cuplik ke kegiatanmu ya. Maret lalu kita ada namanya maturitas pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, di dalam maturitas tadi kan bagaimana kampus itu disuruh untuk melengkapi semua dokumen-dokumen, SOP. Nah, menurut Pak Made nih, dengan regulasi tentang maturitas pangkalan data pendidikan tinggi, bagaimana menurut Pak Made seberapa mungkin regulasi terimplementasi di pendidikan? Saya mungkin agak beda ya melihatnya, karena saya agak provokasi ya. Provokasi ini begini, kita ini senang mengurusi hal-hal detail dalam pendidikan, hal kecil, tapi hal besarnya lupa. Jadi kan administrasi pendidikan, tiap minggu harus store angka apa, CPMK apa, itu kan hal detail. Tapi hal besarnya yaitu bahwa suatu pendidikan itu harus memiliki dampak, memiliki kontribusi kepada publik, kita nggak perhatikan. Jadi ini penyakit kita dalam pendidikan. Kita menyukai hal-hal kecil, administratif, tapi lupa hal besar. Berbeda dengan di Jerman. Saya kemarin kuliah di Jerman. Mereka itu bahkan kurikulum tidak ada. Hal-hal kecil seperti itu tidak ada. Tapi hasilnya yang dikejar. Hasil dan impact atau sekarang berdampak, itu yang dikejar. Mau kamu melakukan itu enggak, pokoknya buntutnya apa? Berhasil enggak? Dipakai orang enggak? Itu yang dikejar. Nah, ini yang mungkin pendekatannya agak berbeda ya. Kita seperti menyukai, ketika kita bicara kurikulum, kita menyukai, kata orang Jawa, perintilan administratif. Kita sekarang ramai-ramai outcome based education, UBD. Kita ributnya, oh bentuk RPS-nya kayak gini, CPMK-nya begini. Tapi kita lupa substansi dari OB itu kita memahami luaran kita bisa mengisi apa. Jadi kalau kita tanya, kalau banyak kampus menerapkan OB, rata-rata concernnya format RPS-nya bagaimana, profil lulusan nggak. Saya tanya, Anda tahu nggak lulusan Anda ini sebagian besar jadi pengen PNS. Anda tahu nggak sebagai PNS itu harus ngapain? Kita sering dalam pendidikan itu substansinya, nyawa dan konsepnya itu tidak terpegang. Justru kita mencoba memperbaikinya dengan cara mendetailkan prosesnya, Ngumpulin bukti-bukti. Maaf, di Jerman nggak ada kayak gitu. Sebenarnya yang menjadi topik utamanya adalah apa yang dikumpulkan tadi terimplementasi atau tidak, begitu. Jadi mungkin itu suatu, memang jujur ya, di Indonesia itu sulit ya. Sulit itu karena satu, keputusan pendidikan tinggi sering hanya terrefleksikan atau dirumuskan oleh beberapa orang yang berasal dari kampus-kampus terbaik bahkan di Jawa. Padahal keputusan itu akan diterapkan seluruh kampus di Indonesia dengan segala macam kendalanya ya. Nah, ini akhirnya di lapangan sering menjadi satu, diada-adakan. Tidak seperti itu, bukannya yang begitu. Ketiga, mereka menjadi bebannya besar sekali. Nah, ini mirip dengan ketika saya jadi evaluator SPB, di daerah juga banyak apaan enggak, sudah juga mereka. Jadi kendala di Indonesia adalah bagaimana suatu kebijakan itu memang memotret kondisi di bawah. Kan kita maunya kebijakan itu memperbaiki ya, memotret kondisi di bawah sehingga peningkatannya bisa terdorong. Nah, yang kita kurang dalam membuat kebijakan, pengalaman saya pernah di BSNT, adalah memotret existing situation.